Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin lagi alur cerita paling mood di channel ini, yaitu Iblis Murim Butuh Psikolog. Nah, hiburan tuh ngelihat orang gila karena kita tinggal di dunia yang udah gila banget kan. Nah, bagi kamu yang bingung bisa tuh ke playlist kita Iblis Murim Butuh Psikolog namanya, atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi aja. Oh iya, kita ngingetin lagi, obrolan isekai juga udah luncurin membership. Membernya tuh murah banget, cuma 10.000 doang. Jadi semoga kamu bisa gabung di member buat support channel ini lebih jauh. Nah, untuk kamu yang udah setia nonton di sini, terima kasih banget. Dan sekarang, ayo kita masuk ke kisah Iblis Murim Butuh Psikolog part 60. Anjay, jauh juga nih, udah part 60 aja. Di video sebelumnya, kita udah melihat kalau Lee Jaha udah pulang ke Black Rabbit Union. Nah, alih-alih mendapatkan libur yang panjang banget setelah semua yang terjadi, Lee Jaha akhirnya mendapatkan masalah yang baru. Lee Jaha awalnya tuh cuma harus mengatur kehidupan para bandit dari sekte Namak yang dia rekrut. Tapi sekarang masalah baru tuh datang lagi. Para serangga penghisap uang ternyata mulai mendatangi Lee Jaha beserta master mereka, yaitu Master Yukha. Lee Jaha tuh tahu mereka semua. Jadi Lee Jaha akan membiarkan mereka dulu makan malam di Black Rabbit Union. Saat pembicaraan udah terjadi, Lee Jaha tahu Master Yukha ini guys rada tolol. Ya dan bener aja, si Master Yukha ternyata mau Lee Jaha dan dirinya itu berkomplot melakukan perampokan. Lee Jaha menolak karena bilang kalau dia tuh rajin menabung di bank. Lee Jaha mana mungkin sih ngerampok bank tempat dia menabung. Si Master Yukha ini emang rada goblok. Nah, Lee Jaha yang tahu kalau ide si Yukha ini bakal tolol semua, itu langsung ngerosting Yukha. Lee Jaha bilang kalau Yukha ini dilihat-lihat ternyata jelek juga ya dari lahir. Dan makin parahnya lagi, dia tuh jelek juga hatinya. Makanya makin hari dia makin jelek. Lee Jaha bilang kalau Yukha ini mukanya mau mendingan, jadi dia tuh harus dengerin perkataan Lee Jaha sekarang. Nah, siapa sangka tuh Master Yukha yang tadinya udah marah, sekarang malah penasaran dengan gimana dia bisa jadi agak good looking sedikit. Ya daripada jelek kan. Sepertinya sih guys, good looking tuh emang menggiurkan. Si Yukha aja yang penjahat peduli dengan penampilannya dan mau dengerin Lee Jaha sekarang. Jadi kita semua nih harus berusaha good looking. Master Yukha bilang kalau dia tuh nggak sabar dengerin teori Lee Jaha. Kalau Lee Jaha katanya omong kosong, Lee Jaha bakal diberesin dalam 1 detik. Bede, sangar banget bang. Nah, Lee Jaha langsung bilang kalau ancaman kayak gitu tuh nggak ada gunanya bagi Lee Jaha. Lee Jaha memperingatkan Master Yukha kalau dia tuh bukan serangga bawahannya. Master Yukha makin yakin Lee Jaha ini bukan orang biasa karena bacotnya kok nggak bisa habis. Lee Jaha bilang kalau dia nih punya contoh yang baik untuk Master Yukha. Master Yukha ini tahu kan dengan yang namanya Sword Demon. Master Yukha bilang jelas dia tahu Sword Demon kan salah satu petinggi dari kultus demonik yang udah keluar. Nah, Lee Jaha menceritakan kalau Sword Demon ini mukanya tuh kayak tembok, nggak ada ekspresi dari dirinya. Lee Jaha yang udah kenal bahkan katanya itu cuma 1 kali melihat pria tersebut tersenyum. Begitu juga dengan ketawa. Lee Jaha itu cuma sekali doang melihat Sword Demon tertawa lepas. 2 momen itu memperlihatkan kalau Sword Demon ternyata bisa jadi lebih tampan meskipun muka tembok. Cuma dengan 2 momen tersebut yang tulus dari hatinya. Lee Jaha juga bilang kalau Master Yukha ini nggak puas dengan contoh Sword Demon, maka Lee Jaha masih punya 1 contoh lagi. Lee Jaha bilang kalau Yukha ini pasti tahu dong dengan Im Sobaek. Kan Im Sobaek ketua aliansi Murim. Nah, Yukha mengangguk. Nah, Lee Jaha menceritakan kalau Im Sobaek tuh mukanya juga kayak tembok. Pokoknya Sword Demon dan Im Sobaek kalau ngobrol itu kayak tembok ketemu tembok. Nah, mereka tuh kaku tanpa ekspresi dan juga nggak pernah senyum. Nah, tapi saat Im Sobaek udah memastikan kalau anak buahnya selamat dalam sebuah penyerangan, Im Sobaek tuh tersenyum lembut dan tulus. Lee Jaha bilang kalau itu tuh yang
membuat Im Sobaek meski udah tua tapi tetap aja tampan. Ya karena Im Sobaek tuh punya momennya sendiri di mana dia dengan tulus tersenyum untuk kebahagiaan orang lain. Setelah mendengar dua contoh dari Lee Jaha, Yukhap menanyakan, terus apa kesimpulan Lee Jaha? Lee Jaha bilang kalau kesimpulannya tuh gampang. Orang yang kaku dan mungkin aja jelek dari lahir itu bahkan bisa terlihat berwibawa dan good looking cuma dengan senyum sekali setahun. Sekali lagi ya karena niat mereka emang baik. Perbuatan dan ekspresi mereka itu selaras. Lee Jaha juga menegaskan kalau dia tuh gak suka orang yang ngebadut. Karena mereka yang ngebadut dan suka terlalu banyak senyum malah gak memiliki wibawa sama sekali. Malah kelihatan kayak orang gila aja gitu. Lee Jaha sekarang ngebahas kalau dekat mereka ada contoh yang sebaliknya. Sword Demon dan juga Im Sobaek itu senyum sangat jarang tapi mereka tulus. Makanya mereka jadi good looking. Nah hal ini itu nggak sama dengan para serangga yang ada di sana. Para serangga ini kan dari tadi cengengesan doang. Padahal nggak ada yang lucu di sana. Dari tadi mereka juga senyum. Padahal hatinya ketakutan. Ketidakselarasan antara ekspresi dan juga hati seperti itulah yang membuat para serangga ini kelihatan makin hari makin jelek. Udah jelek dari lahir, sekarang makin jelek juga karena ekspresi mereka tuh nggak sinkron dengan perasaan mereka. Lee Jaha tahu kok kalau mereka semua ini melakukan hal aneh cuma untuk bertahan hidup. Nah tapi dengan semua kepalsuan yang ditampakkan oleh para serangga, Lee Jaha bilang kalau mereka ini bakal makin jelek seumur hidup. Nah para serangga ini kan jelek, lalu siapa yang salah dengan itu? Ya udah jelas si Master Yukhap yang membuat mereka ketakutan. Jadi Master Yukhap ini udah jelek, jadi bos juga bikin anak buahnya menjadi jelek. Lee Jaha memperingatkan mereka sekali lagi kalau mereka ini jeleknya tuh udah minta ampun ya. Kalau mereka masih terus melakukan kejahatan dan menipu orang lain, kejelekan mereka tuh bisa mirip dengan siluman. Lee Jaha bilang kalau mereka ini masih punya waktu kok untuk berubah. Jadi pilihan tuh ada di tangan mereka. Mau jadi jelek sampai mati atau ganteng pas mati. Anjay. Nah itu aja deh pilihannya, bilang Lee Jaha. Lee Jaha yakin mereka tuh bisa berubah kalau mau. Layaknya seorang pendekar di Jianghu yang memiliki ki kotor bisa menjadi bersih kok seiring dia mencapai jalan yang benar. Lee Jaha dengan tegas bilang kalau itu adalah rahasia dari kegantengan, resep rahasia bro. Mencari kebenaran lalu menjauhi kejahatan. Cha Seung-tae dengar ini sampai terkesima dengan apa yang dikatakan Lee Jaha. Cha Seung-tae sih kayaknya lupa ya, Lee Jaha ini udah gila sebenarnya, kok bisa sih dia kagum kayak gini. Nah, setelah Lee Jaha ngomong panjang lebar, Master Yukhap tuh bilang kalau dia mau menanyakan sesuatu. Lee Jaha bilang, silahkan bertanya Master Yukhap. Si Yukhap makin marah dong karena dari tadi Lee Jaha tuh manggil namanya salah terus. Lee Jaha dengan lancang bilang kalau suka-suka dialah, mau panggil Yukgap kek, Yukhap kek, Yuhui kek, Cihui kek, Asoy, Geboy, Gemoy, urusan Lee Jaha lah. Lee Jaha bilang kalau apapun sebutannya, si Master Yukhap ini tetap aja pria jelek, nggak ada hubungannya dengan panggilan. Lee Jaha bilang kalau semua bacotannya tadi itu pasti sudah mereka ngerti kan. Mereka tuh jelek ya karena mereka terus hidup dalam kejahatan. Kalau mereka mau jadi ganteng, maka mereka harus mulai hidup yang baru. Lee Jaha akhirnya mengakhiri bacotannya dengan bilang kalau para serangga ini beserta Master Yukhap adalah orang beruntung. Bisa dengerin Lee Jaha bocorin resep ganteng maksimal secara gratis. Lee Jaha yang melihat semua orang terdiam di meja makan langsung aja berdiri. Dengan suara lantang Lee Jaha mulai bilang kalau semua orang di sana bertobat aja. Mereka yang tulus hati dan senyumnya bukan cuma luntur dosanya, tapi bakal jadi ganteng wajahnya. Pidato anjay. Nah Lee Jaha yang meyakinkan semua orang kalau mereka mau meninggal hari ini, esok, bulan depan, atau kapan-kapan, mereka semua tuh bisa jadi pria tampan pas meninggal. Di belakang Lee Jaha, pendukung nomor satunya itu teriak, kita semua bisa jadi tampan. Para serangga yang mendengarkan orasi Lee Jaha langsung terkesima. Di sini Lee Jaha merasa dirinya tuh oke banget. Lee Jaha bilang kalau dia ini adalah orang yang memang membawa kebenaran tentang ketampanan. Pria-pria jelek ini pasti tidak pernah nyangka kalau mereka masih bisa jadi tampan. Padahal muka mereka tuh kayaknya udah nggak bisa diselamatkan. Nah Lee Jaha yang melihat muka para serangga berbinar kalau mereka bisa menjadi ganteng, Lee Jaha itu tahu
muka mereka emang nggak bisa diselamatkan. Tapi Li Jaha juga nggak mau ngomong itu karena melihat muka para serangga udah berbinar penuh harapan. Nah, kalau para serangga ini bisa aja jadi ganteng guys. Jadi kamu yang nonton video ini jangan insecure. Kalau kamu emang jelek atau nggak good looking sama sekali, ikutin tuh resep dari Li Jaha. Dengan menjauhi kejahatan, maka kamu akan ganteng. Jadi orang baik pasti jadi ganteng menurut Li Jaha. Nah, Li Jaha kembali duduk. Li Jaha langsung bertanya pada Master Yukhap. Pria ini kan udah marah dari tadi. Jadi apa dia mau duel? Master Yukhap belum jawab. Li Jaha langsung udah teriak memanggil Cha Seung-tae, So Geun-pyeong, dan para anak buahnya dari Black Rabbit Union. Semuanya langsung bersiap dan mendekat ke Li Jaha. Li Jaha bilang kalau dia tuh akan berduel dan bisa saja meninggal meskipun kemungkinannya itu cuma 1 banding 10 juta. Cha Seung-tae menanyakan, lalu apa perintah dari Li Jaha? Li Jaha bilang kalau dia nantinya gugur, Li Jaha mau para anak buahnya tuh ngehubungin semua orang yang punya hubungan dengan Li Jaha. Mulai dari ketua aliansi Murim Im Sobaek, Sword Demon dari Baek Eun-ji, ketua Blood Knight Palace, dan juga pria bajingan dari keluarga Mong. Kalau Li Jaha gugur, Li Jaha mau mereka semua membalaskan dendam Li Jaha. Cha Seung-tae dengan percaya diri bilang kalau dia siap melakukan perintah. Cha Seung-tae bahkan menambahkan, apakah kematian Li Jaha juga harus diumumkan kepada Nanmin Society, Sekte Southern Edge, dan juga Black Fort Fortress untuk balas dendam? Di sini Li Jaha baru ngeh kalau ternyata dia juga punya anak buah di sana. Saking banyaknya anak buah Li Jaha sekarang, ya dia lupa dong. Nah, Li Jaha mengaku kalau saking banyaknya orang di sekitar Li Jaha, dia merasa kalau umurnya tuh nggak sia-sia. Ya emang bener sih, Li Jaha tuh udah membangun hubungan yang kompleks banget. Ada dari kultus demonik, faksi ortodoks, unortodoks, dan bahkan orang-orang yang nggak bisa bela diri sama sekali, seperti yang ada di prefektur Iliang. Li Jaha cuma memperingatkan kalau Cha Seung-tae jangan terlibat dalam perkelahian yang bakal terjadi karena Cha Seung-tae masih lemah. Pria sipit ini dengan tegas bilang, siap ketua. Li Jaha menegaskan dengan sekali lagi dia akan berduel, dan kalau dia mati maka duelnya tuh dilakukan dengan tidak adil, dengan alasan yang tolol banget, cuma karena Li Jaha berkata jujur kalau para serangga dan bosnya ini adalah orang bermuka jelek. Li Jaha sempat menghela napas. Li Jaha bilang kalau dia meninggal, pasti ketua aliansi Murim menjadi yang paling sedih. Karena Li Jaha tuh udah berjasa banget di pertempuran kemarin. Makanya Li Jaha mau Cha Seung-tae pergi menangis di aliansi Murim untuk menjadikan Master Yukhap dan anak buahnya buronan nomor 1 jika Li Jaha meninggal. Semua orang dari Black Rabbit Union teriak kalau mereka udah siap. Semua perkataan Li Jaha ini tentang backingannya udah membuat si Yukhap jadi jiper. Ini kak guys, enaknya punya backingan, jadi mau punya backingan juga. Nah, Cha Seung-tae mendapat perintah dari Li Jaha itu langsung mencatat semuanya. Cha Seung-tae dengan keras pula membaca apa yang dia catat. Cha Seung-tae bilang kalau dia udah catat akan melaporkan pada siapa saja kalau Li Jaha ditantang orang tolol bernama Yukhap. Muka Yukhap ini jelek dari lahir. Cha Seung-tae ini makin hari makin jago roasting juga. Ketularan sama Li Jaha. Master Yukhap tuh sampai tidak bisa menahan diri di sini. Nah, setelah Cha Seung-tae ngomong, Li Jaha tuh mencabut dagger miliknya dari meja. Li Jaha bilang kalau udah saatnya nih mereka duel. Itu kan yang ditunggu Master Yukhap dari tadi. Li Jaha senyum sumringah di sini. Inikah definisi muka nyengir hati pengen nyatir? Master Yukhap yang melihat muka Li Jaha udah jelas marah. Li Jaha dalam kepalanya nih guys, makin marah si goblok ini, maka makin seru juga perasaan Li Jaha. Karena kapan lagi kan dia dapat hiburan kayak Master Yukhap. Li Jaha bahkan merasa kalau dia tuh bakal makin tampan setelah ini karena dari tadi senyum sesuai perasaannya. Semua orang kemudian menjadi hening setelah Li Jaha mengajak duel. Master Yukhap memperhatikan semua orang yang ada di sana. Kemudian malah langsung bilang kalau dia mengaku kalah. Lah, nggak jadi baku hantam nih bang. Li Jaha tentu saja langsung bingung karena keputusan Master Yukhap. Dari tadi Li Jaha tuh ngeprovok supaya mereka bisa baku hantam. Nah, Master Yukhap ternyata emang penuh perhitungan. Master Yukhap menjelaskan kalau Li Jaha ini terlalu pintar menyembunyikan kekuatan. Pria gondrong ini tuh ngaku kalau dari tadi dia tuh udah coba mengukur kekuatan Li Jaha, tapi nggak bisa memastikan Li Jaha nih sekuat apa sebenarnya. Apalagi Li Jaha tuh tenang
panjang banget kelihatannya. Li Jaha dengar mereka nggak baku hantam, mulai jengkel dong. Li Jaha kan mau baku hantam. Li Jaha bilang kalau dia ini pria sibuk. Kalau Li Jaha membiarkan Yukhap kabur sekarang, maka Li Jaha merasa mereka bakal datang lagi gangguin Li Jaha. Li Jaha ngaku dia tuh nggak mau berurusan lebih panjang dengan pencuri jelek kayak mereka. Master Yukhap menyuruh Li Jaha tenang dulu bro. Nah Master Yukhap bilang kalau dia janji nggak akan mengganggu Li Jaha lagi dan bahkan berjanji juga akan kembali 10 tahun ke depan untuk menantang Li Jaha berduel dengan adil. Katanya kalau Master Yukhap ini ingkar janji, Master Yukhap menyumpahi dirinya sendiri bakal ketemu dengan 3 bencana dan meninggal mengenaskan. Lalu Li Jaha yang dengar ini apa terima sumpah tersebut? Tentu saja tidak. Li Jaha tuh nggak mau Master Yukhap pergi sekarang. Li Jaha bilang kalau tadi si Master Yukhap ini kan bilang duel mereka bakal terjadi 10 tahun lagi kan. Li Jaha bilang kalau itu kelamaan banget karena Li Jaha juga nggak yakin umurnya sepanjang itu. Master Yukhap yang tahu kalau Li Jaha bakal ngotot kemudian langsung menanyakan ke Li Jaha apa dia harus motong jarinya sebagai jaminan supaya mereka nggak duel. Li Jaha bilang kalau dia nggak mau persoalan jaminan, Li Jaha mau deh punya jaminan. Tapi jaminannya adalah para serangga yang menjadi pengikut dari Master Yukhap harus tinggal bersama Li Jaha dan jadi bawahan dari Black Rabbit Union. Para serangga ini itu langsung tegang. Master Yukhap yang mendengar Li Jaha meminta para serangga mulai bertanya, Li Jaha ini bakal membereskan mereka kah? Li Jaha bilang kalau itu mah terserah Li Jaha. Kalau mereka udah ada di Black Rabbit Union, maka mereka udah milik Li Jaha. Mau disuruh ngapain kayak ya urusan Li Jaha dong. Nah, di sini Li Jaha sebenarnya nggak serius meminta para serangga karena Li Jaha tuh yakin banget guys, para serangga ini bakal nyusahin doang. Apalagi sekarang tuh Li Jaha lagi ngurusin para bandit kan. Jadi kalau para bandit ditambah para serangga ini, Li Jaha bisa pusing banget. Li Jaha tuh meminta para serangga cuma untuk tahu respon dari Master Yukhap doang. Li Jaha mau tahu Master Yukhap nih merasa anak buahnya penting atau enggak. Li Jaha yang merasa kalau debat ini bakal lama mulai memutar dagger. Li Jaha menanyakan secara langsung, Master Yukhap mau pergi atau enggak? Kalau mau pergi, ya para serangga tetap tinggal. Master Yukhap kemudian bilang kalau dia nggak akan bisa pergi kalau Li Jaha mau beresin mereka. Di sini para serangga tuh nggak nyangka kalau Master Yukhap baik juga nih pada mereka. Li Jaha juga senyum karena mengaku jawaban tersebut sebenarnya enggak diduga oleh Li Jaha. Li Jaha melihat Master Yukhap dengan sesama sekarang. Li Jaha nih mulai berhitung, Master Yukhap kalau dibiarkan hidup, apa bakal berguna di masa depan untuk melawan sekte demonik dan faksian ortodoks? Kalau iya, maka membereskan Master Yukhap bisa jadi hal merugikan karena Li Jaha masih butuh pasukan kuat kan untuk konflik mendatang. Ya tapi, itu kalau si Master Yukhap bisa ditundukkan. Makanya Li Jaha juga punya pikiran lain. Contohnya nih, kalau Master Yukhap ini dibiarkan hidup, apa dia nggak akan menindas yang lemah dan menipu orang kecil? Kalau jadi penjahat, ya mending diberesin sekarang. Li Jaha jujur aja pusing banget karena dia juga nggak tahu perjalanan hidup dari si Master Yukhap sebenarnya sampai bisa jadi Ghost Demon. Li Jaha sekarang mencapai kesimpulan, daripada pusing sekarang, ya mending baku hantam dulu. Setelah baku hantam deh, baru Li Jaha mikirin harus gimana. Nah, Li Jaha sekarang itu kembali ngomong dengan Master Yukhap. Li Jaha yakin kalau Master Yukhap ini mau mundur karena yakin Li Jaha nggak lebih lemah darinya kan. Nah, Master Yukhap ngaku kalau itu emang bener. Master Yukhap juga ngaku kalau dia tuh nggak bisa memperkirakan kekuatan Li Jaha seberapa besar. Master Yukhap cuma bisa mendeteksi satu hal secara pasti. Dengan wajah serius, Master Yukhap bilang kalau dia tuh tahu Li Jaha pasti melatih Qi, Yin, dan Yang miliknya. Li Jaha senyum dan bilang kalau Master Yukhap ini ternyata oke juga. Jeli juga nih matanya. Li Jaha mulai menarik dagger dari bajunya. Li Jaha ngoceh kalau hidup ini emang membingungkan. Li Jaha merasa kalau dirinya tuh dihadapkan sebuah hal sulit malam ini tentang Master Yukhap. Pria gondrong ini diberesin tapi bisa jadi bantuan yang mantap. Tapi kalau nggak diberesin malah dia yang doyan jadi penjahat. Makanya Li Jaha memegang dadanya dan bilang kalau dia tuh cuma mau satu hal. Apa itu guys? Hati yang damai.
Nah, setelah Lee Jaha menghela napas sebentar, Lee Jaha tuh langsung menggunakan Ki Es dan membekukan para serangga di meja makan. Para serangga ini udah jelas tegang dong, apalagi Lee Jaha menyiapkan sebuah Ki api di tangannya. Lee Jaha langsung meluncurkan teknik Ki api ke arah Master Yukab. Master Yukab ini juga langsung menggunakan energi dalam miliknya untuk melawan Lee Jaha. Ledakan tuh langsung terjadi dan semua yang ada di meja makan itu langsung terlempar. Master Yukab bahkan terlempar jauh keluar dari aula utama Black Rabbit Union. Para serangga sendiri harus meratapi nasib karena terlempar sampai menabrak dinding yang ada di dalam aula jamuan. Setelah Lee Jaha mengempaskan semua orang, Lee Jaha bilang ke anak buahnya, mereka boleh kok ngehajar para serangga, tapi syaratnya adalah kalau mereka bangun untuk melawan. Hal ini sebenarnya tuh mengecewakan bagi Cha Seung-tae. Cha Seung-tae tuh udah siap guys nginjak-nginjak salah satu serangga yang kemarin datang tanpa diundang. Tapi ya karena perintah Lee Jaha, mereka cuma dihajar kalau melawan. Cha Seung-tae tuh harus sabar dulu. Lee Jaha langsung mengambil pedangnya. Lee Jaha bilang kalau semua anak buahnya harus menonton doang dan menjaga para serangga tidak bertindak tolol. Lee Jaha bakal keluar dulu melawan Master Yukab sendirian. Saat sampai di luar aula jamuan, Lee Jaha tuh udah saling menatap dengan Master Yukab. Lee Jaha turun dan bilang, kalau jujur ya, dia tuh nggak akan mengirim si Master Yukab ke neraka malam ini. Tapi Lee Jaha mau buat wajah dari Master Yukab berubah sedikit. Dengan cara apa? Dengan cara dibuat babak belur. Lee Jaha juga minta maaf karena dia punya rencana membuat Master Yukab jadi ayam sayur katanya. Master Yukab langsung menarik senjatanya. Pria gondrong ini bilang, kalau Lee Jaha tuh nggak mungkin mengalahkannya dengan mudah. Lee Jaha seneng banget mendengar Master Yukab optimis. Lee Jaha bilang kalau itu tuh yang Lee Jaha mau, menghajar orang optimis. Saat Lee Jaha mulai pasang kuda-kuda, Lee Jaha sebenarnya kasihan ya dengan Master Yukab. Teknik bela diri Master Yukab ini itu udah diketahui oleh Lee Jaha di kehidupan pertama Lee Jaha. Makanya Lee Jaha dia menyiapkan cara untuk menang telak. Sedangkan di lain sisi, Master Yukab tidak tahu apapun tentang Lee Jaha. Jadi secara teori nih, Lee Jaha bakal unggul dong. Nah tapi, apa benar Lee Jaha bakal unggul? Ataukah Master Yukab ini masih ada kejutan untuk Lee Jaha? Penasaran? Kita nantikan aja guys kelanjutannya di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Bagi kami yang seneng dengan konten obrolan isekai, kamu bisa ke playlist untuk ngecek semua proyek garapan kita. Di sana ada yang durasinya udah sampai belasan bahkan puluhan jam. Dan kita juga ngingetin lagi, kita udah luncurin membernya murah. Semoga kamu bisa support kita lebih jauh supaya channelnya tuh makin panjang umur. Untuk sekarang, sampai jumpa lagi. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan isekai.